Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Maharani Putri Chania akan menjelaskan tentang pengertian bakteri, ciri-ciri, bentuk, struktur, reproduksi, dan cara hidup bakteri. Yuk, simak videonya. Bakteri merupakan suatu organisme yang memiliki jumlah spesies paling banyak, mencapai ratusan ribu dan tersebar luas dibandingkan dengan organisme lainnya. Nama bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bakterion, yang berarti batang kecil. Bakteri merupakan makhluk hidup prokariot yang banyak hidup bebas dan ditemukan di lingkungan seperti tanah, udara, air, debu, dan terdapat hidup di dalam tubuh tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri-ciri bakteri adalah bakteri merupakan organisme bersel satu berukuran lebar 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang hingga 10 mikron, tidak memiliki membran inti, hidup secara autotrof dan heterotrof, reproduksi secara seksual dan aseksual, dan ada yang memiliki flagel dan juga ada tanpa flagel. Ciri bakteri selanjutnya adalah dapat hidup di berbagai lingkungan, misalnya di tubuh organisme, tanah, air tawar, dan air laut. Kandungan kromosomnya hiploid atau N, memiliki macam-macam bentuk sel yaitu bulat, batang, spiral, dan variasinya. Yang terakhir, memerlukan kelembaban yang tinggi sekitar 85% untuk kehidupannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk bakteri. Bentuk pertama adalah bentuk kokus. Kokus adalah kelompok bakteri yang terbentuk bulat. Bentuk kokus tersebut mempunyai beberapa bentuk variasi berupa yang pertama, monokokus, jika bentuk bakteri kecil dan tunggal. Yang kedua, diplokokus, jika bentuk bakteri berganda dua-dua. Yang ketiga, tetrakokus, jika bentuk bakteri berganding 4 dan berbentuk bujur sangkar. Yang keempat, sarcina, jika bentuk bakteri membentuk kubus. Yang kelima, staphylococcus, jika bentuk bakteri bergelombol. Yang keenam, streptococcus, jika bentuk bakteri bergenggam seperti rantai. Bentuk yang kedua adalah bentuk basil. Basil yaitu kelompok bakteri yang terbentuk batang. Bentuk basil terbagi menjadi beberapa variasi bentuk, diantaranya yaitu yang pertama, monobacillus, jika bakteri terdiri dari satu atau tunggal. Yang kedua, diplobacillus, jika bentuk bakteri bergenggam dua-dua. Yang ketiga, streptobacillus, jika bentuk bakteri bergenggam seperti rantai. Baiklah, bentuk bakteri yang ketiga adalah spiral, yaitu kelompok bakteri yang berbentuk spiral atau lengkung dan mempunyai bentuk variasi sebagai berikut. Yang pertama, vibrio, jika bentuk bakteri seperti koma. Yang kedua, spiral, jika bentuk bakteri lengkung lebih dari setengah lingkaran. Yang ketiga, spirohet, jika bentuk bakteri lengkung membentuk struktur dan fleksibel. Selanjutnya adalah struktur bakteri. Yang pertama adalah kapsul selubung pelindung bakteri yang tersusun atas polisakarida dan terletak di luar dinding sel yang disebut kapsul, berfungsi untuk melindungi diri dari lingkungan yang ekstrim dan mempertahankan diri dari antioksin yang dihasilkan oleh sel inang. Yang kedua, dinding sel, terletak di luar membran sel dan tersusun atas protein yang berkaitan dengan polisakarida. Yang ketiga, membran sel, terdiri dari molekul lemak dan protein dan bersifat semi-permeabel untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel. Yang keempat, sitoplasma, merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Baiklah, struktur selanjutnya adalah bulu cambuk atau flagel. Bulu cambuk atau flagel adalah alat gerak pada bakteri yang membantu bakteri bergerak mendekati atau menjauhi makanan jika ada racun atau bahan kimia. Bentuk bulu cambuk atau flagel seperti pembuka sumbat botol. Selanjutnya, materi genetik DNA merupakan zat pembawa sifat yang tersusun atas dua utas polinukleotida berpilin yang berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein bakteri.
Selanjutnya, ribosom, tersusun dari protein dan berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom berbentuk seperti struktur kecil yang melingkar jika dilihat dari mikroskop. Selanjutnya, plasmid, terbentuk sirkuler dan terletak di luar DNA kromosom. Plasmid mengandung gen-gen tertentu, misalnya gen patogen dan gen kebal antibiotik. Plasmid terbentuk dari sirkuler dan terletak di luar DNA kromosom. Plasmid juga mampu memperbanyak diri. Dari suatu sel bakteri bisa terbentuk kurang lebih dari 10 sampai 20 plasmid. Selanjutnya adalah cara hidup bakteri, dibagi menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Heterotrof adalah kelompok bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri, dibagi menjadi parasit, hidup pada inang, dan saprofit, menguraikan sampah organik. Autotrof adalah kelompok bakteri yang mampu membuat makanan sendiri, terbagi menjadi fotoautotrof, membuat makanan dengan bantuan cahaya, dan chemautotrof, membuat makanan dengan bantuan senyawa kimia sebagai sumber energi. Baiklah, selanjutnya adalah reproduksi pada bakteri. Terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi bakteri secara seksual dan juga secara aseksual. Yang pertama kita akan membahas secara seksual. Reproduksi secara seksual pada bakteri terbagi menjadi tiga, yaitu transduksi, transformasi, dan konjugasi. Yang pertama, transduksi. Transduksi adalah pemindahan sebagai materi genetik melalui perantara virus dari satu bakteri ke bakteri lain. Masuknya virus ke dalam bakteri yang berkembang biak menyebabkan sel bakteri tersebut mengalami pecah. Yang kedua, transformasi. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik berupa DNA atau gen dari bakteri satu ke bakteri lainnya yang sejenis melalui proses fisiologi yang kompleks. Reproduksi seksual secara transformasi hanya terjadi pada beberapa jenis spesies saja, misalnya pada Streptococcus dan bakteri penyebab pneumonia. Yang ketiga, konjugasi. Konjugasi adalah proses pemindahan bakteri dari bakteri satu ke bakteri lainnya melalui satu kontak langsung. Konjugasi merupakan proses perkawinan antar sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dengan adanya rambat halus pada fili, merupakan permukaan dinding sel kelamin jantan yang dapat berikatan pada suatu tempat khusus di permukaan sel betina. Contoh bakteri yang berproduksi secara konjugasi terjadi pada bakteri gram negatif seperti Escherichia coli. Baiklah, selanjutnya reproduksi secara aseksual pada bakteri, yaitu dengan 3 fase. Yang pertama, sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Fase kedua, tumbuhnya sekat akan diikuti oleh dinding melintang. Fase ketiga, terbentuk 2 sel baru yang identik. Bakteri akan membelah menjadi 2 sel anakan, dari 2 menjadi 4, kemudian seterusnya. Baiklah, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya.